Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan aku, mantan seorang pelaut. Pada kesempatan kali ini, aku mau memberikan sebuah informasi atau sebuah cerita di mana sebuah cerita tersebut aku sisipkan sedikit pengetahuan kepada ya rekan-rekan pelaut, terutama pemimpin master lah, dimana sedikit pengalamanku ini mungkin bisa memberikan satu informasi yang bermanfaat. Kali ini aku ingin memberikan satu cerita tentang nyawa seseorang, mempertahankan kehidupan seseorang. Namun yang jelas yang ingin aku ceritakan malam ini, seseorang sebenarnya yang bukan pelaut, ya warga sipil lah atau selain pelaut lah, namun ada hubungannya dengan sebuah pelayaran. Oke, langsung saja aku mau cerita. Kejadian itu sudah lama sekali terjadi, kira-kira tahun 92. Oke, enggak lah, 92, 94 lah. Dimana waktu itu aku masih kadet, masih baru pertama kali aku menginjak kapal. Ya, itu pun masih baru beberapa bulan lah seperti itu. Karena waktu itu aku naik di Surabaya, kapal berangkat ke Cina. Kejadian itu di sebuah pelabuhan Cina, Guangzhou atau apa itu Pak, Xiamen kalau nggak salah, iyalah mas, udah lama banget. Jadi singkat cerita, peristiwa ini yang sangat-sangat membekas dalam hati saya, bahwa apapun yang kita putuskan seharusnya berpijak pada satu penilaian kemanusiaan. Seperti itu dasarnya. Oke, waktu itu kapal muat lah kalau tidak salah, muat di pelabuhan Xiamen, kertas waktu itu, ya kertas. Entah beberapa hari muat, ada kalau ya kira-kira 5 harian lah itu waktu itu kalau tidak salah. Pada waktu itu kondisi Cina betul-betul masih miskin, banyak pengemis di jalan-jalan waktu itu, dan ya musim dingin waktu itu. Nah, setelah selesai muat, officer aku mengorder aku untuk mengecek semua ruang-ruang yang ada di kapal. Saya tanya kenapa, maksudnya apa yang harus aku cek gitu. Officerku bilang Cina adalah negara miskin, banyak sekali warganya yang melarikan diri atau migrasi lah keluar dari Cina. Oke, aku paham, artinya jangan sampai ada penumpang gelap di situ. Aku cek itu setiap sudut-sudut ruangan atau sudut-sudut kapal itu, dari palka depan sampai ceruk rantai pun aku cek itu.
buritan segala macam semua lantai. Dan memang ada sebuah petugas dari China itu yang memeriksa juga gitu. Oke, semua bla 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 aku laporkan tidak ada. Pada akhirnya kapal dinyatakan clear dari penumpang gelap. Oke, berangkat kapal. Bla 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 bla. Start engine segala macam lah. Oke, pada waktu itu normal, tidak ada satu masalah yang timbul pada waktu itu. Oke, kapal berlayar menuju ke mana itu Singapura. Pada waktu itu aku pun belum tahu banyak tentang kehidupan di kapal, pembelajaran, karena baru beberapa hari lah. Nah, pada suatu malam, ya lupa-lupanya dah hari kedua atau ketiga lah, itu kira-kira dia lepas dari Taiwan Strait lah, kalau ombak besar, speed kapal jatuh pelan-pelan lah itu. Mungkin malam kedua lah kalau tidak salah itu, deket-deket apa itu selatannya Hong Kong situ kan. Itu tiba-tiba ada seseorang di dapur pada waktu itu, karena kondisi kapal oleng, semua kru banyak yang istirahat, jadi tidak ada satupun yang di salon perwira atau salon kru itu yang standby di situ, biasanya pada ngobrol. Nah, kebetulan saya disuruh officer untuk membuat kopi. Oke, aku ke dapur pada waktu itu karena di Anjungan waktu itu kehabisan kopi. Nah, pada saat di dapur aku melihat seseorang. Saya pikir klasi karena ya perawakannya itu mirip klasi lah gitu. Saya tegur, selamat malam mas gitu. Ternyata bukan klasi, ternyata orang Chinese kawan. Iya, ternyata itu orang Chinese gitu mas bro. Aku teriak, aku langsung teriak, aku pegang itu orang itu. Aku pegang, aku teriak. Jadi geger, sudah ramai. Wah, bla 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 bla. Bang, pada akhirnya kapten pun turun menginterogasi segala macam bla 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 bla. Ya, ibaratnya disuruh makan lah. Karena pada waktu itu saya yakin dia kelaparan gitu. Ternyata bajunya itu sudah lapis 7 kawan. Banyak sekali itu. Saya tanya dia, waktu saya cek itu ngumpet di mana, di Sekoci kah atau di mana lah waktu itu. Ternyata dia nunjukin tempat persembunyiannya gitu. Dia masuk di tong bekas oli yang udah dipotong gitu, di bawah bendera gitu, bendera kapal itu yang di dekat buritan itu. Jadi tidak sempat orang-orang itu berpikir ada orang di situ karena posisi tongnya itu pun di tengah-tengah gitu. Dan nunjukin kalau dia sembunyi di dalam tong itu yang tengkurap itu, jadi tidak ketahuan seperti itu. Nah, ini sebagai pengalaman lah seperti itu. Oke, usut punya usut seperti itu, dan akhirnya semua officerku berunding sama engineer, semua perwira lah di atas kapal lah. Ada sebagian yang berpendapat bahwa orang situ harus dibuang ke laut, dan sebagian ya tidak setuju kalau dibuang ke laut. Itu pernah terjadi mas bro. Aku diem saja waktu itu, hanya mendengar. Apa sih, aku ini kadet lah, tugasnya kan cuma ngambilin minuman apalah yang gitu waktu itu.
pada akhirnya besoknya itu Mualim satu ya, ingat aku masih supervisor itu ngotot, pokoknya apa itu si penumpang asing itu harus dibuang ke laut. Ya ada satu dua yang nggak setuju lah, oiler atau jurumudi waktu itu nggak boleh lah, kasihan bla 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 bla, dia juga manusia, dalam hati pun aku juga seperti itu gitu. Oke, pada akhirnya sekitar jam-jam 8 lah, jam 8 itu sudah mau dieksekusi di Buritan. Aduh ngeri, nggak tega ngeliatnya, sambil nangis itu manusia satu gitu. Kenapa? Dia udah tahu kalau mau dijeburin tuh udah tahu pasti mati, nggak mungkin nggak nangis, udah teriak-teriak. Dia lari ke arahku karena ya maklum yang bawa seragam uniform pada waktu itu kan hanya kadet. Nah, dia pikir aku ini pejabat yang paling kuasa di atas kapal itu, kawan. Kan sontoloyo kan gitu. Tapi ya gimana lagi, namanya orang kan yang dilihat uniformnya dulu. Wah ini pakai uniform, pakai seragam, dipikir itu yang paling kuasa. Padahal di situ aku hanya kadet, kawan. Oke, aku bilang sama Cipawisar yang ya pada waktu itu ya minta maaf, asal masih ingat. Dia memutuskan ngotot mau membuang. Aku bilang, Cip, janganlah Cip, dia juga manusia, janganlah, coba kayak apa nanti jadinya kalau dimakan ikan itu dengan pongah ya risiko dia mau melarikan diri ya. Aku bilang pelan sama kapten waktu itu, maaf kapten, aku masih ingat dari Manado itu. Kalau tidak salah namanya beliau itu John Gerung kalau tidak salah, masih ingat aku. Aku bilang, Cap, apa tidak ada solusi lain Cap selain seperti ini namanya membunuh orang Cap, dia juga makhluknya Tuhan. Iya deh, cuma gimana, aku juga tidak bisa ngasih keputusan yang baik, ini satu-satunya cara adalah Cap, kita pikirkan pelan-pelan, aku bilang gitu, mohonlah minta maaf. Oke kadet, kamu masuk kamar. Aku dibentak sama maling satu. Aku tetap ngotot, tidak mau. Aku mempertahankan orang itu, aku pegangin kakinya itu, aku ikat itu. Ya pada waktu itu aku udah agak-agak sedikit emosi, maklum anak muda, jiwa muda waktu itu. Kalau orang ini sampai dibuang ke laut, kau juga tak buang ke laut, aku tidak peduli, aku ancam begitu. Siapa yang melakukan, aku lempar juga, aku pun juga terjun juga, tidak peduli. Karena nggak kuat menahan, melihat orang itu menangis, kawan. Akhirnya ngeri-ngeri sedap juga ngadepin aku. Ya, pada waktu itu kan juga ya stronger lah kadet, kuat lah ibaratnya, mikir mereka. Ya kalau orang udah nekat mau apa? Ya antara hidup dan mati begitu. Ya akhirnya diputuskan ditunda gitu waktu itu. Oke, ada yang kasihan ngasih makan lagi sambil nangis itu orang itu. Oke, habis itu aku didatengin kapten. Beliau sangat-sangat saya hormati, sangat bijaksana beliau, sangat-sangat bijaksana. Dia tanya ke aku, Dek, menurut kamu itu gimana solusinya? Aku diam waktu itu, menghela nafas. Oke, kalau kita berpikir secara panik, emosi, ketakutan, kita tidak ada solusi yang terbaik. Coba menurut saya kita ini kan berlayar, masih kostal, masih dekat pantai. Aku yakin pada satu waktu nanti
kita pasti ketemu nelayan. Nah, kalau ketemu nelayan, kita bisa titipkan itu orang. Toh sama-sama masih ras Cina lah. Wah, aku dipukul kawan. Tetapi bukan dipukul marah. Pundakku dipukul. Kamu memang punya ide bagus deh. Aku ndak kepikiran. Kata kapten seperti itu. Oke lah, aku coba caramu, coba nanti kita bawa sehari 2 hari ini kalau ada nelayan kita lempar saja, kita titipkan pada nelayan itu, kata kapten pada waktu itu. Oke, terima kasih sekali. Kalau kapten memutuskan cara seperti itu, artinya kita tidak berdosa membunuh orang. Oke, semuanya ikutin kapten, belayar pelan-pelan belayar. Apa yang aku perkirakan ternyata ada, kawan. Ada beberapa nelayan itu di sekitaran Hong Kong itu, kapal ikan. Kita memang sedikit menepi, memang kita altering course lah, menepi dikit lah, nyusulin pantai. Ternyata banyak nelayan di situ. Mau kita kasih suling, kawan. Kita kasih perhatian, kita putar-putar. Semua kru sudah ngumpul di situ. Ada yang nyumbang baju, ada yang nyumbang uang yuan tentunya waktu itu. Ada yang nyumbang Indomie, makanan lah, apa sampai ada tiga kotak itu. Nah, begitu tahu maksud kita, si orang itu juga nangis, nyembah. Apa itu bahasa Cinanya nggak tahu lah, intinya dia terima kasih lah, karena tahu kalau dia itu nggak mau dilempar ke laut, dia mau dititipin ke salah satu nelayan. Nah, untungnya kawan, ada satu kapal ikan nelayan itu yang dekat, kawan. Tahu maksud kita karena kita melambaikan bendera lah, apalah, dia suruh datang mendekat, itu mendekat. Nah, ya oke lah, pada waktu itu kita pelan-pelan gangway kita turunin. Orang itu aku yang gendong sendiri itu waktu itu. Kecil orangnya, aku gendong, aku papat, aku jatuh. Aku loncat ke perahu itu, aku lempar orang itu. Oke, singkat cerita dia selamat, udah seneng, dipukul sama si krunya nelayan itu. Nggak tahu lah bahasa Cina lah apa itu lah, nggak paham lah. Dipukul tapi disuruh kerja langsung pada waktu itu, nggak dibunuh gitu. Terima kasih gitu. Ya sudah, kita naik, kapten lega, kapten nyalamin aku. Oke lah, semua baik-baik saja lah. Alhamdulillah, game dinaikkan, sailing lagi. Seperti itu. Dan oke, tidak ada laporan apapun. Kita memang tidak laporan ke salah satu pelabuhan atau apapun, tidak. Kita selesaikan problem itu di atas kapal. Kebetulan seperti itu. Jadi pelajaran apa yang ingin aku sampaikan, ya bahwa ada problem di atas kapal masih bisa kita handle sendiri. Itu yang pertama, kita selesaikan secara intern. Dan yang kedua, putuskanlah sesuatu itu dengan tenang, pasti ada solusinya yang terbaik. Tidak boleh pakai emosi lah. Seperti itu. Toh ini juga menyangkut nyawa seseorang, makhluk Tuhannya juga. Oke, kalau saat ini kondisi Cina sudah bagus, ekonomi sudah bagus, ya karena negara itu sendiri yang bisa membangun dirinya, negaranya sendiri. Seperti itu. Jadi paling tidak kita melakukan sesuatu yang terbaik, paling yang tertepat lah, paling tepat lah untuk kehidupan seorang manusia lah, seperti itu. Hanya itu sedikit pelajaran dan cerita dari aku yang ingin aku sampaikan malam ini. Semoga bermanfaat. Sekian, beribu-ribu maaf saya aturkan ke pemirsa jika ada salah.
Sekian, wassalamualaikum, salam pelaut, jaya viva, jaya mahe. Selesai.